Biar Arena, mana suaranya? Let's go to Land of Dawn. Mungkin tempo yang harus ditahan dari mereka berdua. Tapi kalau dari gua sih tempur terus aja gak apa-apa. Tempur terus. Tempur terus. Tuh pagi-pagi Rins ketangkep coba. Ah itu Luke juga udah motong-motong tuh. Harus wajib kalau Hilda. Dia nggak boleh sampai kalah dari gerakannya. Untung nggak ada drama untuk ngambil Kara Orange. Gak ada informasi juga kalau misalkan Retribution sudah digunakan, jadi aman-aman aja. Setsujin dengan skin Naruto. Buset, light. Ini buset dah. Jadi palang pintu apa bagaimana ini? Upacara di situ. Diem dong. Dapat info mungkin. Mencari info Retribution. Oh dia pura-pura jadi rumput di situ. Gak bisa dong, kan rumputnya di situ. Gak bisa ya? Gak bisa. Oke. Ini Naruto bingung tau di sini. Wah, gua ketemu kesatria bergitar, lah ntar ketemu saya nih dengan itemnya kayak gak, ataupun dari set talent emblemnya kayak gini juga nih bro. Nah, Impure Rage ya, untuk bisa ngebonyokin depan. Tapi balik lagi buat sekarang Setsujin sudah mendapatkan level yang keempat, menunggu resolve energinya juga untuk membuka Unleash the Beast. Memanggil Kurama untuk melakukan teamfight besar. Tapi sebenarnya ya kalau ngomongin Lukas ya, setelah Turtle, dia bisa sengaja tumbang. Wah itu dia ada Tidal Strike tadi langsung dikeluarkan. Simple saja, Dibalikin. cepat saja. Namun ternyata Luke lebih kuat dan masih bisa untuk kebalikin. Iya dan memang itu tadi seperti yang terjadi juga kan. Kalau memang mau dipaksa di bawah. Oh dikejar. Dikejar lagi loh. Tapi ketahuan pergerakan dari Luke yang bersembunyi di dalam rumputan. Tapi Luke satu hit terakhir dan Luke bisakah bertahan? Hey! Masih ada pasif tapi tidak bisa. Kutukan untuk RRQ. Gak kepancing loh. Unleash the Beast-nya masih ada. Dan ini membuat Anavel juga gak boleh terlalu dalam. Masih ada Unleash the Beast. Sinyal untuk mundur. Oke, terlalu beresiko juga untuk Anavel apabila mau 1v1 ataupun masuk ke dalam area dari Turtle. Ngilu. Free. Ya, pokoknya jawaban Lukas di sini bagus Woi, banget untuk itu menjawab pada Joy. berbeda, Toy akan bisa selamat satu terakhirnya, tapi ternyata masih ada Riz sebagai belakang dan juga membalaskan keadaan. Bisa kabar yang selamat dan digagalkan kembali. Saling mengagalkan saja sudah bisa. Berhasil diperlihatkan. Wow, Dairon. Memanfaatkan arus sungai ya, di mana Turtle di bottom lane langsung menuju ke top lane, tim fight paksa di area gold lane dan ketemu untuk Anavelnya. Tapi itu buset 5 orang berarti berkumpul langsung. Ya. Ya ini memang Anarchy dia nggak mau kehilangan pressure di mid dan early-nya. Apalagi mereka membawa Matilda juga kan. Wah, temponya mulai naik nih ya untuk RRQ. Berkat adanya Idok. Cukup jauh pergerakan jalan-jalan Idok tadi di situ. Oke. Dan Rush Strike dikeluarkan. ya lagi-lagi screening ya. Itu mungkin tujuan dari Matildanya untuk membuka ruang juga. Apalagi dengan focusing mark siapapun bakal bisa dipasang untuk team fight. Tapi kali ini perbandingannya karena tadi udah ada Unleash the Beast. Ya mau gak mau Setsujin hanya bisa menunggu terlebih dahulu ya. Untuk Unleash the Beast selanjutnya. Memanggil Kurama kembali. Tapi paling-paling kalau aku merasa resolve energinya bakal ditahan terlebih dahulu. Menunggu untuk Turtle yang kedua karena kendali objektif dari RRQ lebih kuat dengan draft seperti ini. Ya dia bisa pelan-pelan juga. Wait, Bahkan dibantingkah? Luke, akankah dia meregang nyawa karena sekarang dikeroyok habis-habisan. Terlalu jauh jaraknya dari rekan-rekannya. Tidak bergerak sama sekali Lim. tanpa tsunami slam loh. Di garis bawahi tanpa tsunami slam. Ya, Ya, ini masih benar-benar ditahan. patroli, Prof, semuanya, Prof. Ya benar-benar ditahan terlebih dahulu. Lihat Daironnya benar-benar menunggu di mana Anavel. Dan ini penguasaan lagi dari purple buff free untuk RRQ. Ya nggak bisa. Anavel pun sadar kalau oke lepas saja. Ini nggak bisa. Bawa farming dan ini menunggu menit 5 sih. Anavel dapetin menit 5 dan dia ambil landing jauh. Mungkin bisa jadi solusi untuk Bigetron. Oke, apa yang bakal direncanakan sama Bigetron? Turtle di bawah, purple buff terlihat countdown-nya di sana. Apakah akan dicuri oleh Anavel? Wah, berani sih harusnya. Karena ada keuntungan yang bisa di-trade ya. Iya. Paling dikit purple hilang. Oke, langsung diambil, retribution sudah digunakan, Turtle akan direlakan, sementara Rinsnya ada di bagian tengah. Eman sudah hadir, Feather Eye Strike dikeluarkan pula, tapi mereka seperti bersiap untuk bisa melakukan sebuah divide, karena tadi tidak strike langsung dikeluarkan begitu, tapi Fish Crack, dan Luke di bagian belakang akan kembali menjadi korban, harusnya ada benar saja Luke lenyap. Wow, gua cukup agak sedikit bingung tadi dengan gerakan Anavel, B. Yang dimana dia udah ambil jungle-nya, dia masih coba untuk Kara Turtle. Iya, kayak harusnya direlakan begitu aja. Menunggu untuk level-level 15, level 12. Pokoknya momen ketika Turtle yang ketiga ya, karena kalau kita lihat perbandingan secara jungle matchup, udah pasti secara item pelan-pelan ya Setsujin bakal memiliki item yang lebih dominan. Dan gak cuma itu, perbandingan gold antar role-nya ini bener-bener kayak mulai tertinggal loh. Hampir di semua laning-nya agak bener-bener keteteran untuk Bigetron. Apalagi udah ada foto
kalkulasi damage-nya pasti bakal miss dari Bigetron. Oke, sementara sekarang, hey, Luke-nya di absen kembali, bisakah dia bertahan, tapi Luke kembali menjadi korban. Wah ini udah harus bawa temen sih seenggaknya. Karena Luke, ya memang dia ngasih space, dia ngebawa short kill. Tapi nggak semudah itu juga. Gak bisa gitu terus-terusan juga jadinya. Dan 4 gak point sendirian, kill. iya, dan gak sendirian juga. Bakal jadi masalah, Luke udah tumbang 4 kali. Dan ketika terus-terusan akan menjadi malapetaka untuk Luke-nya sendiri. Dan MPL ID Extremer. Wah, ada Panglima nih. Panglima nih, Wah. ada Bang Biken ya. Kalian bisa kunjungi juga official Restream channel MPL ID. Ya, ini Panglima Polim kan ya, apa? Hah, jalan ya. Kejauhan Bang. Bukan ya. Panglima Kingdom ya. Panglima Makanya. Kingdom ini. Tapi ya kalau misalkan lihat Pyramid lagi T-Fight sudah slam. Oke, dan itu dia. Ada tim fight kembali, Luke yang kembali. Berhasil didapatkan ke tapi sejauh ini, tapi Eman. Dan Luke yang korban kedua, coba lihat. Sutsujin, Shockwave Blast. Tadi langsung connect. Dan Sutsujin, Naruto mengamuk kali ini. Gak dikasih kendor, bayangkan satu buat Shockwave Blast. Benar-benar bisa memukul mundur Moreno. Sisa seperempat loh. Wah, itu 3/4 HP hilang Satu tembak. hanya dengan 1 kali biju dama. Ini bener-bener sedikit mengejutkan dan kayaknya bakal jadi perfect objektif. Perfect circle untuk Sutsujin. Dan tentunya untuk RRQ juga sharing goldnya semakin lebih dalam. Semakin lebih jauh lagi perbedaan dan juga kapasitas gold yang dimiliki sama Bigetron. Kalau mungkin di game kedua, Bigetron yang kejar terus temponya, dia pengen pegang kill-nya terus. Di game ketiga RRQ bos, bahkan Bigetron belum dapetin 1 kill pun. Gimana caranya Satu nge-kill? pun. Gimana caranya mendapatkan poin kill kalau misalkan ada Flash of the Oasis dari Idok? Wah, sulit banget. Terlalu sulit kali ini untuk Bigetron. Kirain lupakan rehat. Tapi enggak ya. Terlalu sulit. Waduh. Lupakan. Oke, first item. Thunderbelt dalam keadaan loose condition seperti ini emang harus ditabung pelan-pelan, tapi balik lagi Light tidak setebal itu. Dia harus mempertimbangkan semua output damage yang bakal dia terima. Tapi kalau badak kayak emang gak ada opsi lagi kan? Harusnya. Thunderbelt kayak the best thing yang bisa dibikin kan. Dan satu-satunya item defense yang bisa ditabung untuk scaling menuju ke arah late game, tapi emangnya RRQ mau membiarkan late game tercipta dengan keadaan 8-0 seperti ini? Itu dia. Masalahnya Idok Ini. aja nih. Udah jadi mata di depan kan. Selalu ada di rumputan milik Bigetron. Masalah ini tergantung Dairan juga nih ujung-ujungnya. Kalau emang tidak strike-nya connect, Tsunami Slam-nya dihajar, lanjut ini semua. Hep, flicker dari Rich. Aman. Kayaknya masih bisa escape. Walaupun dalam keadaan 1-4 informasinya, tapi lebih berfokus menuju ke arah dari Toy. Dan Anavil sekarang Wah, muncul. sendiriannya Anavil. Dengan adanya 2 orang yang siap untuk bisa mengeroyok. Tapi ternyata Toy yang masih berhasil digocek. Tapi tidak untuk waktu yang lama karena Anavil berhasil langsung dihilangkan. Hehe, 1 weakness point terakhir tapi tidak separuh dibuka. Hanya saja Valen tumbang. Ini tapi untungan Bigetron loh. Iya. Walaupun ada pertukaran ya. Iya. Wah, ini dia Sutsujin hadir. Akan seperti apa lagi? Terlalu beresiko dan Sutsujin berhasil di-shutdown karena Moreno hadir tepat waktu. Bakal itu sekarang double kill berhasil didapatkan pula. Tapi Luke menjadi korban kembali. Iya. Ini terlalu over kayaknya di bagian top lane. Kayak Arin sudah tahu kalau misalkan Luke dan juga Eman masih coba untuk engage di bagian top lane. Di bottom lane ada pertukaran tapi Anavil ngebeli waktu lumayan lama. Dan itu yang mungkin membedakan ya bagaimana keuntungan shutdown yang tadi didapatkan. 3.000 gold, tiba-tiba tersisa 1.500 gold. Bisa cepet nih keluar dong mereka. Oh langsung setup Lord ya. Oke, mereka mempercepat ke area dari Lord ya. Coba lihat, dari Idok ya langsung dipaksa. Dan PDS langsung dikeluarkan. Idok yang berhasil langsung diamankan dan Lord sedikit lebih tersisa akan seperti apa lagi. Kejadian dan mereka berhasil mendapatkan Lord tersebut. Wow ini dia takeover yang dilakukan oleh Bigetron. Mereka mengembalikan keadaan yang dimana tadi owning dari RRQ. Cukup dahsyat, cukup tinggi dan sekarang ditarik kembali oleh Bigetron. Fight yang intens. Satu momentum membalikan segalanya. Yang tiba-tiba tadi kita lihat Unleash the Beast di bagian top lane. Dan ternyata Sutsujin malah tertangkap dengan adanya crossbow of tank. Ini membuat keadaan berbalik. Demon Hunter Sword si Halberd. Eman udah siap untuk membungkam semua front line. Dahsyat sih. Udah jadi 3 item ya, bahkan mungkin item keempat kalau memang mau galak sekalian malah Figat. Bisa matikan, bisa win of nature. Yang penting kalau ngomongin damage Eman udah cukup dan sekarang
Bagaimana pemanfaatan Lord dari Bigetron yang akan dibawa untuk dicari. Di atas ya? Ini wave minion juga udah rame banget di atas. Akan rame banget yang bersilaturahmi masuk ke dalam area base yang dimiliki oleh RRQ. Wave pertama akan menghilangkan. Dan wave selanjutnya akan menghancurkan. Bagaimana dengan mid-nya? Apakah mereka ingin menguasai mid atau jangan-jangan tujuannya adalah bottom lane, Lim? Mereka ingin mengusir member RRQ yang ada di bottom lane untuk bisa fokus ke top lane Lord-nya. Balik lagi masih Lord pertama ya. Darah yang masih sedikit juga dari Lord-nya. Tapi penguasaan yang baik kali ini mereka bisa pegang mid-nya. Bawahnya juga udah kedorong, atasnya juga udah aman. Tengganya gold yang tadi dipegang RRQ. Sekarang masih di RRQ tapi gak terlalu banyak seperti sebelumnya. Ya, ini Bigetron mulai memanfaatkan kelemahan dari Pick Lucas yang kuat di teamfight tapi lemah untuk laning jauhnya. Apalagi dengan adanya Matilda. Tidak ada yang cepat untuk clear di bagian laning Itu dia jauh. Tidal Strike-nya connect dan look. Ada satu tsunami slam. Bahkan sekarang Federal Strike-nya dikeluarkan tapi lagi di bagian belakang langsung Evis Correct-nya. Tapi masih sempat dipanggil tadi dengan Kedi dan hebatnya malah menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Kembali menjadi kerugian untuk Bigetron. Tapi Light-nya kembali masuk dalam area defensifnya. Moreno dikejar di bagian belakang. Ada flicker yang udah terlihat akan seperti apa lagi. Tapi Moreno yang berhasil langsung dilenyapkan. Hanya saja Light selamat kali ini. Doctor and Travel tadi membawa Toy ke bagian depan dan mendapatkan poin kill-nya. Membuat dua yang harus gugur dari Bigetron. Sekarang mid-nya terbuka dan bisa diamankan. Masih ada Light, masih ada Luke, dan bahkan di top lane juga dipotong sama Annabelle. Masih ada Holy Defense dari Turret. Dan sepertinya hanya penguasaan map yang didapatkan oleh RRQ sekaligus membalikan gold menuju ke 1.500 gold. Karena kalau tidak Bigetron bisa lebih dominan tadinya. Dan sekarang 50-50 menuju ke area Lord yang selanjutnya. Akankah ada sebuah team fight yang menarik di area Lord bottom lane? Karena sekali lagi harus kita mention bahwa RRQ lumayan lemah di laning jauhnya. Ya, satu buah celah ya yang bisa dimanfaatkan juga. Tapi jangan sampai nunggu Eman win of nation. Wah, Jujurnya tadi hanya damage Sujin yang bisa kena dan langsung instant kill ke arah Eman. itu burst ya. Burst damage. Tipe- Bayangkan kalau udah WON. Ya tipe Bijudama yang sekarang. Karena sebelumnya itu masih tipe yang DPS. TPS. Tapi sekarang udah tipe burst damage. Bang tak tahu meledak darah udah. Dan areanya jangan lupa, itu Iya. sebesar itu areanya damage. Ditambah gitu loh damage-nya. Tapi terlihat ya ada Federal Strike dikeluarkan dan Annabelle ketahuan posisinya. Tapi ada Light yang siap untuk bisa memberikan backup. Dairon sudah bersiap. Ada WON di dalam tubuh dari Eman. Tapi Dapat. sepertinya mereka tidak akan sempat untuk bisa mendekat lagi ke arah dari Lord tersebut. Dan sekarang Konsil dikeluarkan tapi terlalu lambat tadi. Memanfaatkan Eman ketika show di bagian top lane. Mereka langsung gas Lordnya. Dan itu adalah sebuah call yang bagus. Siapapun itu yang decide untuk langsung ngehajar Lordnya. Mereka sadar akan macro play yang sedang dimainkan sama Bigetron. Tentu berani banget sih. Pemilihan untuk ambil Lord kalau di momen-momen genting. Bawahnya langsung dipotong. Tapi masih ada satu katapult di bagian depan, atasnya juga aman. So PR dari Bigetron harusnya hanya ada di mid lane. Dan Apakah bakal wave dimanfaatkan ini? minion Lord akan masuk lewat tengah. Semua pemain dari Bigetron dan tidak strike bahkan untuk sekarang. Ada tsunami slam udah mulai connect dari bagian belakang. Sebelah Fix sekarang connect tadi ke arah dua orang. Dan mereka mencoba untuk bisa maju sebelah Annabelle sendiri di bagian terdepan. Tapi tidak kuat untuk menerima damage begitu banyak masuk dalam tubuhnya. Hebat! Terkena picu dapat sakit pakat. Kesempatan untuk raja dari segala raja untuk bisa menutup Kevin dan 2-1 harusnya bisa didapatkan. Tapi mereka masih tertahan. Akan seperti apa dan base-nya 2-1 RRQ Oshi. Sweet Revenge, sang raja kali ini berhasil membalikan apa yang terjadi dari leg yang pertama.